Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Maknanya, banyak cara untuk meraih suatu tujuan. Hal itu juga berlaku dalam persoalan taubat nasuha. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang. Isinya menceritakan kisah seorang pembunuh berdarah dingin. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara umat sebelum kalian, terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika, terbersit di hati pria tersebut akan azab Sang Pencipta. Dia berpikir, alangkah baiknya, bila dia memohon ampunannya sebelum ajal tiba. Namun, apakah taubat orang yang telah membunuh puluhan nyawa tak bersalah akan diterima? Pertanyaan itu sungguh-sungguh membebaninya. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa, di antara mereka, yang paling berilmu. Kemudian, dia diarahkan kepada seorang rahib. Dia pun mendatangi rumah rahib itu, untuk kemudian bertanya kepadanya. Dia telah membunuh 99 orang, apakah masih terbuka pintu taubat baginya? Rahib itu pun menjawab, tidak ada. Seketika, pria itu membunuh rahib tersebut, sehingga genap jumlah korbannya 100 orang, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Sang pembunuh lantas menemui tokoh lain. Kali ini, dia diterima seorang alim ulama. Setelah menceritakan keadaannya, dia pun bertanya, apakah masih tersedia taubat baginya? Orang alim itu menjawab, ya. Siapa pula yang menghalang-halangi untuk bertaubat? Pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota itu. Karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu. Sebab, negerimu itu telah menjadi negeri yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Atas saran orang alim itu, sang pembunuh segera hijrah dari negeri asalnya. Pria yang bertujuan untuk mengabdikan nyawa itu ingin memulai babak baru kehidupan, di negeri yang berisi banyak orang salih. Kisahnya diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW menuturkan, dia, sang pembunuh 100 jiwa, pun berangkat. Saat tiba di perempatan jalan, ajal datang bertemunya. Lalu, datanglah, malaikat rahmat dan malaikat azab memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hati kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata, dia belum melakukan satu kebaikan pun. Akhirnya, turunlah sesosok malaikat-malaikat yang berwujud manusia. Kemudian, keduanya, malaikat rahmat dan malaikat azab, dibuat untuk digunakan penengah. Dia berkata, ukurlah jarak di antara tanah tempat kematian sang pembunuh. Lalu perhatikan, ke arah mana dia lebih dekat. Maka berarti dia termasuk penghuni tempat itu. Masing-masing pun mengukurnya. Ternyata, pria tersebut lebih dekat ke arah negeri yang hendak dia tuju. Maka malaikat rahmat kemudian menemani jiwanya. Menurut Umar Sulaiman Al-Asikar dalam bukunya, Shahihul Qasas An-Nabawi, kisah-kisah tersebut membuka harapan bagi semua orang yang percaya yang ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kembali surah Az-Zumar ayat ke-53. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah melarang kita untuk berputus asa dan berharap kita terlalu besar. Kualitas pria yang telah membunuh 100 nyawa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah-langkah yang dapat digerakkan dalam hijrah menuju kehidupan yang lebih lama. Walaupun dia sudah meninggal sebelum mencapai negeri tujuan, ternyata taubatnya sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, menurut Syekh Umar Sulaiman, dari kisah ini dapatlah dipetik suatu hikmah. Betapa rahib yang menjadi korban ke-100 merupakan orang yang pandai beribadah, tetapi tentu belum berilmu. Kata-katanya yang menghakimi bahwa taubat sang pembunuh tidak mungkin diterima,
terbukti keliru. Rahib tersebut kurang bijak, bila dibandingkan dengan ulama yang menasihati sang pembunuh, agar hijrah dari negeri asalnya. Ulama tersebut menilai, siapapun hamba Allah berkesempatan mendapatkan penghargaan dan ampunannya. Dengan begitu, terbukalah jalan menuju pintu taubat, menutuplah celah kembali kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua agar selalu berada di jalannya, dan istiqomah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.